Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Tantangan, persoalan, pergumulan boleh ada, tetapi kemenangan selalu menjadi bahagian dari setiap orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saya ucapkan selamat datang kepada kita semua di dalam ibadah kesucian pada pagi hari ini di Advent yang ketiga. Saya percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, karena kita bersama-sama rindu untuk memuliakan Dia. Dia yang sudah memberkati kita, Dia yang sudah menyertai kita. Secara khusus pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kemudian divisi bersama dengan pemimpin pelayanan wanita divisi bergabung bersama-sama dengan kita di ibadah kesucian dan juga sebentar sore di dalam ibadah perayaan Natal keluarga. Tidak ada salah kalau kita semua berdiri. Kita akan menyambut pemimpin kita. Kita akan menyambut kita semua bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Kita salut, kemudian kita bertepuk tangan. Kita salut, haleluya 3 kali, kemudian kita bertepuk tangan. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan untuk duduk. Selamat datang pemuda divisi. Selamat datang pemimpin pelayanan wanita divisi. Kita akan bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Minggu ini adalah minggu Advent yang ketiga. Sebagai bukti bagaimana penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Mengingatkan kepada kita bahwa kasih Tuhan sempurna di dalam hidup kita. Kita akan menyanyikan, kita akan menyalakan lilin Advent pada minggu yang ketiga di Advent yang ketiga ini. Lilin pertama dengan hormat mohon kesediaan komandan teritorial untuk menyalakannya. Kemudian lilin yang kedua mohon dengan hormat komandan divisi yang akan menyalakannya, dan lilin yang ketiga Sersan Mayor Korops yang akan menyalakannya. Saya akan membaca di dalam Yesaya 9. Sementara saya membacakan Yesaya 9, saya mempersilakan ketiga lilin akan dinyalakan. Kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan dandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan aku. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan ini. Kami mau menyerahkan segenap hidup kami untuk senantiasa diarahkan oleh Tuhan, untuk senantiasa dipimpin oleh Tuhan, agar hidup kami berjalan seirama dengan Roh Kudus. Bapa di surga, berkati seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini.
Berkati semua kami yang sudah hadir, mereka yang masih dalam perjalanan. Kami percaya bahwa perjalanannya mereka diberkati oleh Tuhan. Kami tabiskan ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Amin. Kita tetap berdiri. Kita nyanyikan kor yang mengatakan ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Oh
Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau ajaib dalam hidup kami. Dalam seluruh perjalanan hidup kami, di setiap hari yang kami jalani, kami selalu menemukan ajaib Tuhan pelihara kami. Sesulit seberat apapun tantangan di perjalanan itu, selalu ada kekuatan yang Tuhan berikan. Kami percaya keajaiban Tuhan telah dialami oleh seluruh warga keluarga besar Koros 3 Bandung di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada di sini semua karena keajaiban Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kesucian Advent ketiga hari ini, biarlah dipimpin oleh Tuhan sendiri. Berkati bagi yang memimpin ibadah dan terlebih yang menyampaikan firman. Berkati semua pemain musik dan alat musik yang digunakan. Berkati juga bagi tim multimedia. Berkati kami semua yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita akan bersama-sama menyanyi nyanyian nomor 209. Nyanyian nomor 209, ayat demi ayat kita nyanyikan secara berurut. yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa tentunya.
Kita akan masuk kepada acara khusus yang akan disampaikan oleh Komandan Divisi. Saya persilakan. Saudara-saudara sekalian, saya percaya kita semua orang yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini tentu kami menyampaikan banyak terima kasih, dukungan, perhatian dari pimpinan kami di kantor pusat Teritorial Bandung, Komandan Teritorial bersama dengan Ibu, sewaktu salah satu rekan opsir yang ada di Jawa bagian Barat mengalami duka cita yang adalah opsir Koros 3 Bandung. Kami melihat bahwa dukungan, perhatian dari pimpinan sangat luar biasa. Karena itu melalui kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih perhatian itu. Di tengah-tengah duka kami juga dikelilingi oleh orang-orang baik. Kami menemukan kebaikan Tuhan melalui kebaikan jemaat Tuhan di Koros 3 Bandung. Baik dari Sesama yang Koros, Sekretaris Koros, Bendahara Koros, seluruh OSIS tempat orang dewasa, seluruh OSIS tempat orang muda. Kami dikelilingi oleh orang-orang baik. Ketika duka cita terjadi di Divisi Jawa bagian Barat secara khusus di Koros 3 Bandung beberapa waktu yang lalu. Sungguh semua kebaikan itu tidak bisa kami balas, hanya bisa mengatakan terpujilah Tuhan untuk semua kebaikan. Juga kami dikelilingi oleh rekan-rekan opsir di Bandung, sekitar Bandung yang begitu menaruh perhatian yang begitu luar biasa. Baik opsir yang bergabung di Koros 3 Bandung maupun opsir-opsir Koros yang ada di sekitar Bandung yang juga sudah memberi dukungan ketika duka cita ini terjadi. Kami juga lihat kebaikan Tuhan melalui kebaikan para opsir pensiun yang juga memberi dukungan terhadap duka cita yang terjadi di dalam Koros 3 Bandung, secara khusus juga di Divisi Jawa bagian Barat. Terima kasih untuk semua kebaikan yang sudah diberikan kepada kami selama duka cita ini. Tentu kami tidak dapat membalas semua budi baik yang sudah diberikan selama duka cita. Juga kami menemukan kebaikan dari pemimpin LKSLU Senjarawi dan dalam duka di satu kompleks sudah memberi dukungan yang sangat luar biasa ketika duka cita terjadi. Bahkan saudara-saudara sampai hari ini terima kasih dari kantor pusat teritorial dan juga dari kantor pusat internasional. Kami dapat surat melalui pemimpin kami, pemimpin pelayanan wanita teritorial tadi menyampaikan surat ini, dan saya minta supaya Mayor Listiawati berdiri di sini. Saya minta dua anaknya Gisa dan Mauli kalau ada boleh datang ke sini. Terima kasih juga untuk tim multimedia kalau buka itu kami fasilitasi dengan baik sehingga keluarga yang jauh di sana bisa mengikuti acara melalui Zoom yang sudah difasilitasi oleh Koros 3 Bandung. Bahkan ada rekan-rekan opsi yang secara konsisten memberi sopangan, memberi dukungan dalam duka cita ini. Kami menyampaikan sekali lagi terima kasih PT Salpindo yang memfasilitasi kami, bagian Departemen Keuangan yang mengatur perjalanan kami. Kami sampaikan banyak terima kasih. Tentu semua itu karena arahan dan petunjuk dari pimpinan sehingga Mayor Victor bisa kembali ke Bali dan dimakamkan di Poso. Kami tahu kalau kekuatan kami tidak mampu lakukan. Tapi sekali lagi ada perhatian, tangan-tangan yang baik, keputusan-keputusan yang bijaksana yang kami sangat apresiasi untuk semua dukungan. Sekali lagi Komandan, Ibu
Kami menyerahkan surat ini dari kantor pusat internasional sebagai bentuk dukungan bela sungkawa dan perhatian atas tugas saya. Kita berdoa untuk keluarga ini. Bapa, kami memuji memuliakan nama-Mu. Di bulan Desember di Natal seperti ini, kami diingatkan tentang satu nama yang luar biasa. Nama itu Immanuel, Allah yang menyertai kami, menyertai keluarga Listiawati Kahari di masa lalu dan hari ini. Dan Immanuel itu yang menyertai di masa yang akan datang. Berkati sekolah, kuliah dari Gisel dan Audi. Masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Berkati pelayanan hamba-Mu, Mayor Listiawati. Kami percaya kalau di masa lalu Allah pakai dengan yang luar biasa. Kami percaya ke masa yang akan datang Allah pasti memakai dia. Ucapan terima kasih Tuhan. Dalam duka kami dikelilingi oleh orang-orang yang baik yang telah memberi topangan dukungan, kebijakan, arahan, petunjuk. Kami percaya semua itu Allah yang menyediakan, mulai dari pemimpin kami di kantor pusat sampai kepada keluarga besar Poros 3 Bandung. Kami bersyukur karena semua topangan itu telah menguatkan keluarga yang sedang ditimpa oleh duka cita. Itu juga dengan pimpinan dari LPSU Senjarawi di tempat ini. Oh, terima kasih Tuhan. Terbatas kami sebut nama mereka satu persatu, tapi Allah tidak terbatas melihat semua kebaikan. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Televisi, Tuhan memberkati. Mari kita lanjutkan dengan menyanyi nyanyian nomor 323. Nyanyian nomor 323, kita akan menyanyikan ayat pertama dan kornya. Setelah itu kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang mau menyampaikan kesaksian. Nyanyian nomor 323, ayat pertama dan kornya, kesempatan pertama saya berikan kepada kita semua yang mau menyampaikan kesaksian. Ya, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Saya ingin menceritakan betapa baiknya dan luar biasa berkat Tuhan di kehidupan saya, mungkin juga sepanjang tahun ini. Dan mungkin sedikit saudara tahu, saya takut bicara di depan umum kayak gini. Dan saya terkesan dari sebuah nyanyian bahasa Batu nomor 239 kalau nggak salah di ayat yang ketiga dikatakan bahwa dari takut untuk bersaksi sucikan Tuhan. Nah, saya ingin bersaksi bahwa ya, beberapa minggu lalu ini saya di PAS juga saya masuk OSIS dan deklarasi untuk
tahun ini mungkin ada beberapa rancangan saya dan juga semua tujuan yang saya ingin capai, tapi saya tahu Tuhan itu mempunyai rancangan dan juga tujuan yang lebih baik untuk saya. Ini untuk saudara-saudara sekalian, mungkin melalui penderitaan dan juga pencobaan juga, saya tahu Tuhan itu mempunyai dan membuat rancangan yang sangat besar, yang lebih besar dari yang bisa saudara-saudara sekalian pikirkan. Dan saya percaya saudara sekalian juga bisa mengalami berkat itu di kehidupan saudara. Itu saya dari nasihat saya pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Jordan kesaksiannya yang sudah memberkati kita semua. Masa depan Jordan semakin diberkati oleh Tuhan. Nyanyian nomor 323 ayat 2 dan chornya. Masih saya beri kesempatan kepada yang lain yang mau menyampaikan kesaksian. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong, memimpin, memberkati dan memberikan pertolongan kepada saya tepat pada waktunya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada hari Senin kira-kira jam 4 pada saat saya mau beristirahat, tiba-tiba dada saya di sebelah kanan agak sesak dan perasaan saya ada rasa ketakutan. Saya duduk sejenak di tempat tidur dan saya berdoa. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dosa dan pelanggaran yang sudah saya lakukan kepada Tuhan atau kepada sesama, sekiranya Tuhan ampuni dosa saya. Dan saat saya berdoa, dada saya puji Tuhan sudah agak merasa enak, tetapi kepala saya terasa berat seperti bara api dan juga pangkal leher saya agak tegang sakit. Saya katakan, Tuhan tolong kuatkan saya Tuhan. Dan saya berjalan pergi ke kamar mandi. Karena Mayor Didi sedang mencuci pakaian, saya katakan, Bapak tolong saya sudah tidak mampu lagi. Mayor Didi katakan, kenapa Mama? Kepala saya tidak enak, memang saya sudah ada riwayat darah tinggi. Dan Mayor katakan, ayo Mama kita ke rumah sakit. Saya sebenarnya bertahan karena mengingat perayaan Natal di PSTW dan saya diberikan tanggung jawab oleh pemimpin kami, Bapak Mayor Kabar, untuk melatih koma dalam paduan suara. Dan di situ saya terus berdoa, Tuhan tolong beri kuat kepada saya. Dan setelah Mayor bawa di rumah sakit, di situ saya sudah tidak terasa, sudah di info saya tidak terasa, bahkan sudah di ruangan saya katakan, Papa di mana saya? Mama di rumah sakit. Tiop nama, tenang Mama, tidak banyak pikir, jangan banyak pikir, berdoa, Tuhan pasti tolong. Terpuji nama Tuhan. Luar biasa ajaibnya doa yang sudah dipanjatkan baik saya secara pribadi, Mayor Didi yang sudah memperhatikan saya secara khusus, bahkan bagi para hamba-hamba Tuhan, para opsir pensiun yang begitu mendoakan kami. Terima kasih juga bagi
para wakil-wakil pensiun, Mayor Betty Wijaya dan juga kedua orang tua Opa dan Oma Ambitan dan semua hamba-hamba Tuhan, bahkan bagi komandan divisi yang sudah mendoakan kami pada hari Selasa pagi melalui telepon. Terima kasih doa Bapak, melalui doa yang sudah dipanjatkan melalui hamba-hamba Tuhan, baik sudah secara langsung sudah datang mengunjungi kami di rumah sakit maupun melalui HP, bahkan semua jemaat-jemaat Tuhan, para opsi setempat yang sudah mendukung mendoakan saya, terima kasih banyak. Dan juga bagi Mayornya Rista Hadi, walaupun masih dalam suasana duka, Mayor Rista Hadi juga boleh datang memberikan kekuatan dan juga doa bagi kami. Dan juga terima kasih juga bagi objek pemimpin kami juga Bapak dan Ibu Mayor Dambaro yang sudah mendoakan kami. Terima kasih semua. Saya tidak dapat membalas setiap dukungan doa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu kepada saya, tapi saya percaya bahwa Tuhan sumber berkat akan mengembalikan berkat di dalam kehidupan Bapak Ibu bahkan jemaat-jemaat sekalian yang sudah membantu mendukung di dalam doa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian dan tetap dukung dalam doa, di mana besok malam saya akan puasa sekitar jam 10 dan hari Selasa akan kembali ke rumah sakit untuk periksa darah. Saya percaya bahwa di balik semua apa yang Tuhan beri, Tuhan mempunyai rencana yang terindah di dalam kehidupan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Mayor Alce yang sudah menyampaikan kesaksiannya. Tuhan memberkati. Ayat ketiga dan core-nya masih saya beri kesempatan terakhir bagi siapa yang menyampaikan kesaksian.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami semua ada di rumah Tuhan ini. Kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan melalui pujian dan firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan memberkati kami. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Tuhan tolong kami untuk kami bisa memahami akan berita firman-Mu. Hamba-Mu yang berdiri di sini Tuhan penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Hamba mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk menuntun hamba-Mu, untuk memampukan hamba-Mu untuk berbicara pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya baca untuk kita semua dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia adalah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tuhan memberkati kita melalui pembacaan firman-Nya pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. Minggu ini kita telah berada pada minggu Advent ketiga. Saya sangat percaya bahwa kita semua sedang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah merupakan kehormatan tersendiri bagi saya mendapat kesempatan yang sangat istimewa untuk memberitakan Injil dalam ibadah Minggu Advent ketiga di Korps 3 Bandung ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada panitia dan Opsir Korps 3 Bandung yang telah memberikan kehormatan kepada saya untuk berdiri di mimbar ini dalam menyampaikan pesan Tuhan melalui firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang Natal, maka kita berbicara tentang sesuatu peristiwa yang begitu penting. Peristiwa Natal merupakan peristiwa yang melampaui semua peristiwa yang pernah terjadi di dalam sejarah dunia manapun. Peristiwa Natal adalah peristiwa di mana Allah yang tidak terhampiri mau menghampiri semua manusia yang berdosa. Peristiwa Natal merupakan bukti demonstrasi kasih Allah bagi dunia. Bukti bahwa Allah begitu mengasihi, begitu peduli kepada umat ciptaannya. Pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema
seirama dengan Roh Kudus merupakan prinsip Natal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dunia mana kita berada merupakan suatu dunia yang dibanjiri oleh sejumlah berita. Hampir setiap hari kita dapat mengakses berbagai berita dari berbagai media, baik media cetak berupa koran, majalah dan buletin, maupun media elektronik berupa berita televisi, siaran radio, dan media sosial berupa Facebook, Instagram, dan WA. Kemajuan ilmu pengetahuan membuat kita dengan mudah mendapat sejumlah informasi atau sejumlah berita dari berbagai belahan dunia. Dunia seakan menjadi lebih kecil. Dunia adalah di dalam genggaman tangan kita. Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa dari sejumlah berita yang kita dengar, kita baca, kita tonton, ada juga berita yang belum pasti atau berita hoax, berita kebohongan, berita yang mengadu domba, berita gosip, berita yang sengaja didesain untuk maksud-maksud terselubung. Inilah realita dunia di mana kita tinggal. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Karena itu, betapa penting kita membuat filter terhadap semua berita itu. Namun sewaktu kita berbicara tentang Natal, kita membicarakan tentang berita, bukan berita yang didesain oleh manusia, bukan berita yang diproduksi oleh para wartawan, bukan saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi berita Natal berasal dari tempat yang paling tinggi. Berita Natal berasal dari Allah. Berita Natal berasal dari surga. Hal yang perlu kita catat dan tidak boleh kita lupakan bahwa sentral berita Natal adalah tentang Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Pusat berita Natal bukanlah tentang para gembala, bukan juga para orang majus, bukan tentang kandang, palungan, dan kain lampin. Pusat berita Natal bukan tentang panitia dan sejumlah anggaran Natal yang dihabiskan. Bukan juga tentang pohon Natal, tentang lilin Natal, hiasan Natal, dan berbagai ornamen Natal yang senantiasa dipertontonkan saat perayaan Natal. Tetapi pusat berita Natal satu-satunya adalah tentang Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berita tentang Natal yang dimuat dan diceritakan oleh Matius dimulai dengan memperkenalkan silsilah atau latar belakang keturunan Yesus Kristus. Hal ini membuktikan bahwa secara manusia Yesus mempunyai nenek moyang yang dapat ditelusuri, yang dapat dipelajari, sehingga ini juga membuktikan suatu fakta bahwa dia memang pernah datang dan pernah menjadi manusia. Lanjut dari silsilah itu, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Matius menyajikan suatu berita yang sangat menarik tentang Natal. Diawali dengan pemberitahuan bahwa Maria ibunya sedang bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Disinilah berita Natal itu tidak menjadi mudah untuk dipahami dan dimengerti. Secara ilmu medis, belum pernah ada manusia mengandung dari Roh Kudus. Kisah ini hanya terjadi satu kali dalam sejarah hidup manusia. Kisah ini bukan hasil dari rekayasa tangan manusia. Kisah ini merupakan kisah yang melampaui semua rasio dan akal kepintaran manusia. Allah yang tidak terbatas kini membatasi diri berada dalam kandungan manusia, merasakan apa yang dialami oleh manusia. Allah begitu besar, kini menjelma menjadi manusia, menjadi titik yang paling terkecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui berita Natal ini, saya mengajak kita untuk melihat beberapa penting yang saya percaya kita merupakan
akan prinsip terjadinya Natal ini. Prinsip yang pertama, saudara dikasihi oleh Tuhan, tulus hati. Dalam ayat yang ke-19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf dikatakan sebagai seorang yang tulus hati, atau dalam terjemahan Alkitab, terjemahan baru edisi kedua dikatakan bahwa Yusuf seorang yang benar. Dalam catatan Alkitab hanya sedikit orang yang ditulis mempunyai hati yang tulus ataupun seorang yang benar. Ketulusan hati Yusuf terlihat dengan jelas bahwa dia tidak mau mencemarkan nama Maria di depan umum. Ini mempunyai pengertian bahwa secara tradisi Yusuf mempunyai hak untuk mengadukan Maria kepada pengadilan. Yusuf tidak menggugat Maria, sekalipun dia mempunyai peluang untuk melakukannya. Dalam tradisi itu juga setiap wanita yang hamil di luar nikah dianggap wanita pembawa sial, sehingga sangat wajar bila wanita-wanita seperti itu perlu dilempar atau dirajam dengan batu sampai mati. Tetapi Yusuf lebih memilih untuk tidak melakukan itu. Disinilah tergambar dengan jelas bahwa Yusuf mempunyai hati yang tulus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, betapa pentingnya kita mempunyai hati yang tulus atau menjadi pribadi yang benar, sehingga kita bisa menjadi alat kesaksian Tuhan dalam dunia ini. Siapapun kita, apapun dan dimanapun posisi dan kedudukan kita, mari kita melakukan semua tugas dan tanggung jawab kita dengan hati yang tulus. Seorang yang punya hati yang tulus tidak pernah mempunyai mental penjilat, mental pencari muka, dan mental pengkhianat. Seorang yang punya hati yang tulus tidak mempunyai keseimbangan antara yang di hati dan yang dikatakan. Bukan lain di hati, lain di bibir. Bukan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seorang yang mempunyai hati yang tulus selalu berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Seorang yang punya hati yang tulus berusaha menjaga nama baik, termasuk nama baik tempat di mana kita bekerja dan melayani. Kalimat tidak mencemarkan nama baik istrinya di muka umum adalah sesuatu indikasi yang begitu kuat bahwa Yusuf seorang yang mempunyai integritas yang tinggi. Banyak orang supaya bisa maju, bisa naik, harus menginjak orang lain, harus mengorbankan orang lain. Banyak orang supaya bisa kaya harus memiskinkan orang lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, prinsip yang kedua, mempertimbangkan sebelum memutuskan, ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kualitas pemikiran dari Yusuf dalam kisah Natal perdana merupakan suatu teladan dalam kita mengambil keputusan. Sebelum Yusuf memutuskan untuk menceraikan Maria, dia lebih dahulu mempertimbangkannya. Sebuah keputusan yang diawali dengan pertimbangan yang matang pasti akan menghasilkan keputusan tepat sasaran. Sebaliknya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah keputusan yang diambil secara gegabah dan emosional pasti menghasilkan keputusan yang menghancurkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dengan sengaja memberikan pernyataan bahwa sebuah keputusan yang diambil tanpa pertimbangan akan menghasilkan keputusan yang dapat menghancurkan diri kita.
dan juga dapat menghancurkan orang lain. Pernyataan ini berlaku bagi semua lini kehidupan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai hidup dengan pertimbangan. Kita perlu mempertimbangkan dengan siapa anak-anak kita harus bergaul. Kita perlu mempertimbangkan bagaimana cara kita mengelola keuangan keluarga kita. Kita perlu mempertimbangkan bagaimana apa yang cocok di usia kita, makanan yang cocok di usia kita, supaya kita tidak terkena kolesterol atau asam urat atau juga darah tinggi. Kita perlu mempertimbangkan apa kita perlu merokok, padahal di rumah kita ada anak kecil yang begitu rentan dengan sakit penyakit. Kita perlu mempertimbangkan ketika kita berbicara, baik dalam percakapan biasa maupun dalam percakapan resmi, apakah kata-kata kita menjadi berkat ataukah justru menjadi batu sandungan. Padahal dari segi usia kita seharusnya telah menjadi panutan dan contoh. Kita perlu mempertimbangkan ketika membuat status di media sosial, jangan terkesan menghina, meremehkan, menjatuhkan, padahal kita adalah orang Kristen. Kita adalah orang yang percaya, yang seharusnya menjadi garam dan terang dunia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yusuf tidak terkenal dengan kata-katanya memberi motivasi, tetapi dia terkenal karena hidupnya penuh dengan pertimbangan. Dalam kisah Natal, Yusuf merupakan tokoh non-dialog. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut Yusuf. Yusuf hanya terkenal dengan hatinya yang tulus dan hidupnya yang benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, prinsip yang ketiga, melakukan sesuai kehendak Tuhan. Ayat 24 dan 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ketiga yang sangat menarik dari kehidupan Yusuf dalam kisah Natal perdana adalah ketika malaikat menjumpai Yusuf dalam mimpi. Bagi saya, perjumpaan Yusuf dengan Allah dalam mimpi merupakan pengalaman yang begitu luar biasa. Tidak banyak orang yang bisa mengalami pengalaman itu, karena masa itu merupakan masa dikenal dengan periode diam. Suatu masa di mana Allah berhenti berbicara. Allah tidak menampakkan diri kepada siapapun. Dan dalam kondisi seperti itulah Yusuf mengalami pengalaman yang begitu indah itu. Hal yang membuat saya kagum adalah respon Yusuf. Alkitab dengan teliti dan jujur menulis bahwa setelah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria menjadi istrinya. Yusuf seorang yang mau bersedia dipakai Tuhan. Dia bersedia menerima, melakukan apa yang dipesankan Tuhan atas hidupnya. Yusuf berbuat sesuai dengan pesan dari Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa pekerjaan Yusuf adalah seorang tukang kayu. Seorang tukang kayu biasanya bekerja sesuai dengan pesanan. Dalam pengalaman saya banyak kali menemukan tukang kayu, khususnya ketika saya memesan untuk membuat beberapa lemari pakaian atau tempat tidur dan beberapa meja di rumah kami. Saya memperhatikan bahwa tukang kayu itu bekerja sesuai dengan pesanan kami. Dia tidak menambah dan juga tidak mengurangi. Semua dia kerjakan sesuai pesanan. Hidup Yusuf adalah hidup yang sesuai pesanan Tuhan. Yang dia
dia terima melalui perjumpaannya dengan Tuhan melalui mimpi. Hidup Yusuf sungguh sangat menginspirasi kita semua agar kita pun belajar berbuat sesuai dengan pesan Tuhan atas hidup kita. Jangan melakukan sesuatu yang tidak dipesankan oleh Tuhan atas hidup kita. Jangan berbuat sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maukah kita hidup dan melakukan sesuatu sesuai dengan pesan Tuhan atas hidup kita? Maukah setiap hari ketika kita buka mata langsung melakukan pesan Tuhan dalam hidup kita? Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat sesuai pesanan Tuhan. Maukah kita melihat setiap orang yang datang menemui kita adalah orang-orang yang Tuhan pesankan untuk kita layani? Tanpa bertanya apa agamanya, apa sukunya, pekerjaannya, pejabatkah, atau rakyat jelata. Semua pertanyaan itu rasanya tidak penting. Kita mulai melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan utus untuk kita kasihi, untuk kita layani. Bukankah dalam banyak catatan Alkitab, kita juga banyak menemukan bahwa Kristus mengidentifikasikan dirinya adalah orang-orang yang lemah, seperti orang yang lapar, orang yang haus, orang terpenjara, dan orang sakit. Yesus bahkan tidak segan menyebut mereka orang-orang lemah itu sebagai saudaranya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di momen Natal penuh bahagia ini, mari kita periksa kembali apa pesanan Tuhan atas hidup kita. Dia sudah memberi pesan kepada kita bahwa jangan kamu khawatir. Kalau burung di udara dia pelihara, bunga bakung dipandang dia hiasi, apalagi hidup kita. Dia pasti jaga, dia pasti pelihara. Dia sudah pesankan atas hidup kita bahwa dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Itu artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia pasti sanggup menyediakan masa depan yang terbaik bagi kita dan juga bagi anak-anak kita. Jangan pernah putus asa, teruslah berharap kepadanya. Dia sudah pesankan atas hidup kita bahwa dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Itu artinya bahwa hanya dia yang mampu dan sanggup menyembuhkan semua penyakit kita, semua kesusahan kita, semua luka batin yang sedang kita alami saat ini. Kita bisa datang membawa semua luka itu di tangan dia saat ini. Dia sudah pesankan atas hidup kita bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Percayalah bahwa ketika papa atau mama, suami atau istri meninggalkan kita, ingatlah bahwa dia adalah Immanuel yang menyertai kita dalam semua musim yang terjadi atas hidup kita. Dia juga sudah pernah pesankan kita bahwa balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka yang menganiaya kamu. Ini artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia mau agar kita hidup dalam pengampunan setiap hari. Dia sudah pesankan kepada kita bahwa dia menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Maka maukah hari ini, di minggu Advent ketiga ini, kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas segala pesan, janji yang begitu penuh kepastian atas hidup kita. Atau maukah kita datang ke altar Tuhan yang kudus ini untuk momen anugerah
kiranya yang kita dapat mampu dan sanggup melakukan semua yang Dia pesankan atas hidup kita. Dia ada di sini. Dia sedang memanggil saudara dan saya. Dan datanglah kepada Tuhan. Bawalah semua hidupmu kepada Dia yang selalu ada di setiap saat dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya berdoa, saya memberi kesempatan untuk Bapak Ibu berdoa di bangku saudara-saudara sekalian untuk membawa diri saudara kepada Tuhan. Mari saya berikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk mengambil sejenak waktu untuk berdoa, berjumpa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, hamba-Mu berterima kasih kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini, hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati Tuhan dengan sangat terbatas. Tapi hamba percaya bahwa kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tidak pernah terbatas untuk memberikan penjelasan kepada kami akan tentang firman-Mu, tentang kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk semua apa yang Tuhan sudah buat, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan boleh melakukan, berbicara, dan berbuat baik tulus di hadapan orang-orang yang ada di sekitar kami. Seperti Yusuf, tulus hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada Mayor Listiawati Tati. Terima kasih untuk pemberitaan firman yang sudah disampaikan oleh pemimpin pelayanan wanita divisi Mayor Murtini hari ini. Kita lanjutkan ibadah kita dengan bersama-sama menyanyi nyanyian nomor 387. Sementara kita nyanyikan pujian ini, kehormatan bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima
kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan berita dari Tuhan, firman yang sudah menguatkan kami, firman yang sudah menuntun kami, firman yang sudah mengingatkan kepada kami akan setiap kebaikan Tuhan. Dan juga Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini Kau kuduskan ya Tuhan, agar melalui persembahan ini dapat digunakan untuk memajukan pelayanan-Mu khususnya di Korps 3 Bandung ini. Engkau memberkati bagi kami semua yang sudah memberi ya Tuhan. Engkau tahu akan setiap kehidupan kami. Engkau tahu akan setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan akan cukupkan. Terima kasih kepada hamba Tuhan Mayor Murtini Harinei, pemimpin pelayanan wanita divisi, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kembalikan berkat-Mu di tengah-tengah pelayanannya di divisi Jawa bagian Barat. Beri kepadanya kekuatan dan kesehatan, dan biarlah keluarganya juga semakin diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi kegiatan yang ada di Korps 3 Bandung. Sebentar sore kami akan melaksanakan Natal keluarga. Tuhan, beri kepada kami cuaca yang baik. Beri kepada kami waktu yang baik. Semua yang telah dipersiapkan biarlah diberkati oleh Tuhan, sehingga semua acara boleh berjalan sesuai dengan tujuan untuk Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi pelayanan yang ada di PSTW Senjarawi. Terima kasih Tuhan, karena pelayanan ini begitu mendukung akan semua kegiatan di Korps 3. Engkau memberkati bagi Mayor dan Nyonya Dambaru sebagai opsir pemimpin. Beri kepada kedua hamba-Mu kekuatan dan kesehatan, kemampuan, dan juga beri kepada hamba-Mu hikmat dari Tuhan, sehingga melalui kepemimpinan kedua hamba-Mu, pelayanan di PSTW semakin maju dan nama Tuhan dimuliakan. Bagi Mayor Didi dan Mayor Alce Juanda yang Tuhan percayakan untuk membantu pelayanan di tempat ini, Tuhan juga memberkati. Beri kekuatan dan kesehatan, secara khusus bagi Mayor Alce dalam proses pemulihan kesehatannya. Kami percaya bahwa Tuhan akan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kesembuhan, sehingga melalui kesembuhan itu Mayor Alce Juanda boleh lebih lagi semangat melayani Tuhan. Kami berdoa bagi semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di PSTW, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, bersama-sama kami bergandengan tangan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami tahu bahwa pelayanan ini tidak mudah, tetapi ketika kami bersama-sama bergandengan tangan, maka disitulah berkat-berkat Tuhan akan dinyatakan. Berkati opa-oma yang ada di PSTW, mereka yang dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan juga akan memberi kepada opa-oma kesehatan dan kekuatan. Para donatur, simpatisan yang selalu memperhatikan pelayanan ini, kembalikan berkat-Mu Tuhan di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih untuk tim musik yang begitu luar biasa. Mereka telah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kami percaya bahwa pelayanan kami, baik itu tim musik, singer, multimedia, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami untuk menjalani minggu-minggu yang ada di hadapan kami. Kami percaya ada banyak hal yang akan kami temui, tetapi ajari kami untuk kuat di dalam Tuhan. Sebab kami tahu ketika kami kuat, maka kemenangan akan menjadi bahagian dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman Korps yang akan disampaikan oleh Sesar Mayor Korps. Saya persilakan. Pengumuman Korps untuk hari Sabtu tanggal 23 Desember jam 5.30 ada ibadah doa pagi yang akan dibawakan oleh kandidat Juprian. Kemudian latihan musik pukul 6 sore oleh tim musik. Minggu tanggal 24 Desember jam 6
6.30 ada ibadah kesucian di PSTW. Pemimpin acara dan firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Mayor Gidi dan Ibu Akte Juanda. Kemudian ibadah kesucian di Korps 3 Bandung. Korpra ibadah dibawakan oleh Saudara Irene KP. Kemudian pemimpin acara dan firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Jongi dan Ibu Mayor Marlina Sibarani. Kemudian tim musik, keyboard Letnan Zentomu, gitar Saudara Chris, bass Saudara Kevin Barani, kemudian drum Saudari Gisel Haradi, singer Saudara Irene Kape dan Putri Barani, kolektor OMP Jessica Lebang dan Mei Smita, kemudian multimedia Saudara Tony dan kawan-kawan, tamborin Saudara Oi, Saudara Yohana dan Saudara Cinta serta Denita. Kemudian sekolah minggu libur, dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk tanggal 19 Desember anak sekolah minggu Sin Kafir, kemudian 21 Desember anak sekolah minggu Natasha Hasil Holland Sibarani, 22 Desember Ibu Mary Latuk Putih, dan 23 Desember Ibu Vera Ismail. Satu pekan yang akan kita doakan ke depan, Saudara Sewa Tenu, kemudian Saudara Fernando Tenu, OMT Patar Pandiangan, Saudara Jerry Roberto, kemudian Saudari Kevin Lamunsu, kandidat Juprian, dan kandidat Fani. Atas nama Jemaat Korps 3 Bandung, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, dan khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dambaru yang telah membantu Korps 3 Bandung sehingga minggu lalu kami bisa menyelenggarakan Natal sekolah minggu dan juga Natal GPS. Terima kasih kepada Pak Dambaru, dan kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada Sersan Mayor Orang Muda yang telah mengkoordinasikan sedemikian rupa sehingga Natal GPS dan sekolah minggu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada para pihak yang telah membantu, dalam hal ini kepada Ibu Dwi, terima kasih sudah banyak membantu, dan juga kepada Ibu kepada Bapak KP serta kepada Pak OS, Bu Vera, dan juga Pak Kade, kemudian Ibu Lila yang telah banyak membantu sehingga kegiatan bisa berjalan. Pada Ibu Dia juga sangat-sangat terima kasih saya sampaikan, dan selanjutnya seperti yang pernah kami umumkan, untuk Natal PKP dan PKB yang sejatinya akan diselenggarakan di luar, kami terpaksa itu dibatalkan dan kami tunda waktunya. Kami akan laksanakan yaitu pada tanggal 17 Desember hari ini, hari Minggu, yang akan dilaksanakan di Gereja Korps 3 Bandung pada pukul 17 atau pukul 5 sore dalam bentuk perayaan Natal keluarga Korps 3 Bandung. Jadi kami mengundang kaum bapak, kaum pria, dan juga kaum wanita serta seluruh adik-adik. Jadi mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu sampai kepada anak-anak, kami undang semua untuk bisa menghadirinya. Minggu tanggal 17 Desember hari ini pukul 5 sore bertempat di Korps 3 Bandung, dengan ada titipan, ada dress code-nya itu Touch of Indonesia atau sentuhan Indonesia, bisa menggunakan pakaian batik, bisa menggunakan pakaian daerah, apa saja yang penting bisa menggambarkan ciri khas pakaian Indonesia. Dan acara Natal Keluarga Korps 3 Bandung ini sendiri dipimpin oleh Komandan Divisi Jawa Barat bagian Barat. Demikian pengumuman atas perhatian yang kami ucapkan. Terima kasih.
kesucian pada pagi hari ini semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya tuntunan Roh Kudus Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan Tuhan yang ada di Korps 3 Bandung ini. Kiranya Tuhan juga terus memberkati pelayanan di tempat ini. Berkati hamba Tuhan Mayor Listiawati yang melakukan pelayanan ini. Kiranya juga Tuhan Engkau tolong dia, Engkau mampukan dia. Tambahkan kekuatan kesehatan di dalam kehidupannya sehingga dia bisa melakukan pelayanan ini dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, semua auxil setempat, orang dewasa, orang muda. Kiranya juga Tuhan Engkau tolong, Engkau memberkati kehidupan mereka, pelayanan mereka, dan kami berdoa biarlah Roh Kudus Tuhan sendiri akan senantiasa hadir dalam setiap pelayanan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap usaha pekerjaan dari jemaat Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati apapun usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan kembali, kami akan berpisah dari tempat ini. Tapi kami percaya bahwa Allah Roh Kudus tidak pernah berpisah dari kehidupan kami. Allah selalu menuntun setiap perjalanan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami mau bawa kehidupan kami semua kepada Tuhan. Biarlah hidup kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kiranya damai sejahtera dari Allah akan menyertai kehidupan kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.